kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita tidak akan mengaruh dengan jumlah karena hari ini libur panjang dengan banyak yang berlibur. Tetapi yang terpenting buat kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang kepadamu. Sepanjang minggu ini penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Karena Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini mereka sedang pulang kampung maupun berlibur. Tuhan tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Biar pagi ini Tuhan kami tetap datang dengan penuh syukur, penuh sukacita. Kami datang menghadap Engkau Tuhan, menghadap tahta-Mu untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih.
pulihkanku, kuasamu bebaskan bebaskan hidupku.
hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saya udah semua bagi membesarkan namamu dengan penuh sukacita. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama yang siap memuji Tuhan, katakan Amin. Tidak berkesudahan kasih Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Turun atas itu dari hari ke hari, ada berkat kesukaan, melimpahkan lagi.
kesempatan kau berikan kasih setiamu, benteng hidup akan juga turut
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau hadir di tengah kami. Engkau yang layak puji dan kemuliaan. Dan sekarang Tuhan, kami akan membawa persembahan ini kepadamu. Biar persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan di ladang masjid di sisi. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah, kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Berikan persembahan kepada Tuhan. Jujur kadangku tak sanggup menghabiskan beban
hatiku mendengar lagu pengharapan, bukan berserah, aku tak sendiri, yakin kau mengasihiku dan di dalam hatiku bukan bernyanyi seperti lagu sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, bukan berserah, ku yakin mengasihiku Bahkan di dalam hatiku bukan sampai jiwaku Ini kerinduan kami ya Bapa, bahwa kami tidak pernah sendiri karena Engkau beserta kami, bahkan sampai selama-lamanya Engkaulah Immanuel, Elohim bersama kami. Bersyukur memiliki Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah tinggalkan umat tebusan-Mu. Saat ini kami akan bersama secara firman-Mu, siapkan hati kami dan siapkan kehidupan kami taat akan perintah Tuhan. Hormat, pujian, kuasa, pemberiannya bagi Engkau Yesus Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Masihi, kekuatan pengharapan dan kekal, kami siap bersama-sama dengan firman-Mu. Siap mendengar Tuhan berkatakan amin. Haleluya. Shalom. Bersyukur bisa kembali bersama dengan saudara sekalian tempat ini. Satu hal yang terindah adalah kita semakin hari semakin cinta Tuhan Yesus. Semakin hari semakin mengasihi Dia. Dan orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan perintahnya. Karena Tuhan Yesus katakan demikian. Saya ingin tegaskan pada setiap jemaat dimanapun saya melayani adalah ending kekristenan kita, akhir dari kekristenan kita hanya satu, seperti Yesus. Tidak kurang dan tidak lebih. Kita boleh melayani di berbagai tempat, kita boleh aktif di dalam ibadah, dalam setiap hal yang berbau kerohanian. Tapi kalau ending kita tidak seperti Yesus, itu nol di hadapan Tuhan. Saya ini di beberapa teman pelayanan, mereka menganggap saya ini pastor loncat, kutu loncat ya. Dari satu kota ke kota lain, dari satu kota ke kota lain, tiap minggu seperti itu. Jadi kalau sebelumnya saya di Solo, kemudian di Manado tempat ini, kemudian besok ke
Surabaya, Sidoarjo, seperti itu, mutar. Dan mereka anggap kita terloncat ya, seperti itu. Tetapi seperti Paulus katakan, di dalam memberitakan Injil, dia menjaga dirinya sendiri supaya jangan pada akhirnya dia sendiri ditolak. Ini sebenarnya mengerikan bagi setiap hamba Tuhan. Kenapa? Kita sudah setia melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya kalau kita tidak seperti Yesus, tidak berbuah roh, tidak berkarakter seperti Yesus, itu tidak ada artinya. Bahkan nanti pada akhir zaman, bukankah aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku membuat mujizat demi namamu. Tuhan katakan apa? Aku tidak kena engkau. Nah, apa artinya? Apalagi jemaat yang biasa. Ini jemaat hamba Tuhan yang kaliber, yang punya karunia yang luar biasa, menyembuhkan orang, bahkan mungkin membangkitkan orang mati. Itu ada banyak kita tahu di setiap kakak. Tapi hari ini saya ingin kasih kepada setiap kita, carilah perkenanan Tuhan dengan cara apa? Minta firman Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 119 ini. Dari Mazmur 119 ini adalah ayat yang terpanjang dalam Alkitab. Dan kita tentu tidak hafal dari 1 sampai ayat yang ke 176. Ini ada 176 ayat. Tapi saya percaya setiap orang Kristen satu ayat dari Mazmur 19 ini apa? Apa itu? 105. Firman Tuhan, berita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan. Kita hafal kan ada pujiannya. Kalau bikin lagu ini kita hafal ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Katakan amin. Dikatakan engkau dekat. Seberapa dekat? Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Hafal kita ya. Tapi kadang-kadang kita jarang berdoa, benar apa enggak? Harus suka berdoa. Jangan sampai kita tahu dia hanya sejauh doa, tapi jadi jarang berdoa. Harus suka berdoa. Jadikan doa jadi satu hobi atau kesukaan kita. Kenapa? Karena doa adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Orang yang suka berdoa, dia akan terlepas dari pencobaan. Kan Tuhan katakan, berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoa supaya tidak jatuh. Tidak berdoa pasti jatuh, kan begitu. Jadi setiap orang Kristen yang dia jatuh dalam dosa, pasti dia tidak berdoa atau kurang berdoa. Saya jamin, bukan saya jamin, Alkitab jamin seperti itu. Dikatakan segala perintah Tuhan. Next. Jadi apa itu perintah Tuhan? Ini katakan kita garis bawahi, perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan yang harus kita taati. Perkataan itu adalah logos dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, dabar. Atau firman. Firman itu bahasa Arab. Kalau belum tahu itu firman itu bahasa Arab, maka ada namanya firman syah, firman apa begitu ya. Firman perkataan yang keluar dari mulut Tuhan yang harus kita taati. Masukkan di dalam roh kita dulu. Perintah Tuhan adalah perkataan firman, dabar atau logos yang harus kita taati. Apakah ada yang harus tidak taati? Ada yang harus kita percaya, kita terima. Apa itu? Janji Tuhan. Janji Tuhan adalah perkataan Tuhan yang harus kita percaya dan kita terima. Dan kebanyakan kita jujur, orang Kristen lebih suka janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Saya percaya kita mengaminkan ya. Kenapa? Kita pernah jadi anak-anak. Kalau orang kita menyuruh dengan menjanjikan sesuatu, pasti kita lebih suka janjinya. Diberkatilah engkau, yes, amin. Aku akan menyertai engkau, yes, amin. Ampunlah musuhmu, tunggu dulu ya. Kalau kita sudah ada perkataan perintah, kita kadang-kadang ogah-ogah untuk kita melakukannya. Tapi hari ini kita akan belajar sesuai dengan temanya, taati perintah Tuhan. Taati perintah Tuhan. Bukan cuma janjinya yang kita terima, janjinya yang kita percaya, tetapi perintahnya harus kita taati. Mengapa? Next. Lanjut. Nah, mengapa? Perhatikan yang saya lingkari warna merah. Dikatakan segala, artinya apa? Semuanya adalah benar.
Kalau Tuhan, junjungan kita yang kita ikuti, dikatakan ayatnya, engkau dekat ya Tuhan dan hampir semuanya benar. Nah, saya berarti itu Tuhan. Betul ya? Kalau hampir semuanya berarti ada sesuatu yang tidak benar. Ya, kita tak berarti ikut dia. Tapi dikatakan di sini segalanya, semuanya, dia tidak pernah salah. Apa yang dilakukan selalu benar. Dialah Tuhan kita. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Dia kebenaran, dia kehidupan, dia jalan. Gak perlu ragu lagi ke Tuhan. Dan ada benar. Saya percaya setiap kita pernah gunakan GPS, Global Positioning System ya. Dulu zamannya belum ada HP, itu saya sudah pakai di pesawat kecil kemana-mana. Saya tanya kepada kita semuanya, percaya 100% yang pernah gunakan? Masih ragu-ragu. Apa gak pernah gunakan GPS? Saya ini pernah ke satu daerah di Denpasar sana pakai GPS dari satu kota mau ke Denpasar, kota apa namanya, itu bisa disesatkan di makam 2 kali. Jadi saya heran, saya juga heran, loh Pak, kok jadi ke makam Pak? Ya nggak tahu, kok kita nurut aja ya. GPS itu perlu, saya perlu, kemana-mana saya perlu, tetapi tidak seharusnya kita percaya 100%. Tapi Yesus yang kita ikuti, dia katakan segalanya benar. Jangan ragu lagi. Kalau dia segalanya benar, gak ada perlu ketakutan, kecemasan, keraguan untuk kita ikut Tuhan sampai akhir. Karena segalanya benar. Dan kalau kita lihat perintah Tuhan next, itu adalah sangat mudah sekali untuk dilakukan. Kita akan buktikan. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada umatnya, itu sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sebagai sebagai ayah dari 3 orang anak, saya punya anak-anak. Ketika mereka masih kecil, nggak mungkin saya perintahkan, Patrick, ini anak nomor 1 ya, Patrick, antarkan mamamu setirkan mobil itu. Misalnya dia umur 5 tahun, nggak mungkin. Kenapa? Jelas nggak bisa. Tapi hari ini dia bisa. Jadi kalau Tuhan memerintahkan sesuatu di dalam Bible dan Alkitab kita, itu selalu mudah untuk kita lakukan. Nggak mungkin tidak. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia bukan Bapa yang kejam, tapi dia Bapa yang baik. Kita akan buktikan seberapa mudah perintah Tuhan. Yang kedua, perintah Tuhan adalah awal dari segala yang baik untuk kita terima kalau kita mentaati. Jadi ketika kita terima perintah Tuhan dan kita menuruti atau mentaatinya, itu awal dari segala kebaikan terjadi dalam hidup kita hari dan seterusnya. Mau kebaikan terjadi dalam hidup kita, taati firman Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, hanya ada satu hal yang kita dapati apa? Musibah, malapetaka, kutukan, bencana akan terjadi di dalam hidup kita. Di hari yang akan datang. Ingat, Adam Hawa tidak taat pada firman Tuhan, musibah terjadi, malapetaka terjadi hingga hari ini. Ada banyak kisah-kisah dalam Alkitab kalau kita buktikan, mereka yang tidak taat firman Tuhan itu awal dari malapetaka terjadi. Jadi ada 2 pilihan bagi setiap kita yang saat ini dengan firman Tuhan: mau mengalami mujizat Tuhan, mau mengalami kebaikan Tuhan, atau mau mengalami malapetaka. Saya percaya setiap kita pasti ngomong, saya mau mujizat Tuhan, saya mau kemuliaan, saya mau hal yang baik terjadi. Ini kuncinya, taati perintah Tuhan, bukan memberontak. Sekarang banyak orang tidak mentaati firman Tuhan. Next. Banyak orang Kristen tidak taat akan firman Tuhan. Kenapa saya kata demikian? Ada banyak kisah-kisah yang hari ini kita baca di medsos, hamba-hamba yang jatuh dalam cobaan, korupsi, berzina, membenci, membunuh.
zamannya apa itu polisi apa siapa itu? Saya belum siapa itu? Yang polisi yang ramai itu Kristen semua kan? Yang ramai nggak tahu sekarang kabarnya bagaimana. Kenapa mereka ini nggak menuruti firman Tuhan? Next. Ini saya renungkan itu kuncinya di sini. Saudara-saudara. Pikiran dan logika, kita punya akal. Pikiran logikanya lebih dominan, lebih tinggi tingkatannya daripada perintah Tuhan. Hari ini kita belajar, kalau kita mau taat perintah Tuhan, mau mengalami kemuliaan Tuhan, mau mengalami mujizat Tuhan, next. Pikiran yang kita punya, akal yang kita punya, harus diletakkan di bawah perintah Tuhan. Artinya, yang pegang otoritas penuh dalam hidup kita adalah firman Tuhan, bukan akal kita. Perintah Tuhan itu lebih tinggi daripada logika dan akal kita. Kita akan buktikan ini. Lukas 5:4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Nah, kita berhenti situ dulu. Ini perintah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Nah, kita akan kembali merenungkan apa yang saya katakan tadi. Perintah Tuhan kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Perintah yang pertama. Sekarang tanya dan renungkan baik-baik. Perintah itu mudah atau sulit? Ragu-ragu ini orang Bandung ini. Kenapa masih dingin apa? Ketika Tuhan berkata bertolak ke tempat dalam, mudah atau sulit? Mudah. Sebenarnya bukan mudah, mudah banget. Mudah sekali. Ini nelayan yang bertahun-tahun kerjaannya memang bawa perahu nangkap ikan. Yang kedua, tebarkanlah jalan. Mudah atau sulit? Mudah sekali. Ada kata sekali. Ini kalau Simon Petrus seorang tukang kayu, dia disuruh membawa perahu tebarkan jalan, dia akan nggak bisa, kan gitu. Sulit. Kalau seseorang berkata kepada saya, "Tolong jahitkan baju itu," nggak bisa saya, karena saya bukan penjahit. Tapi kalau seseorang memerintahkan kepada saya, "Periksa itu, suntikan orang itu," loh saya bisa. Itu kerjaan saya, paham ya? Karena saya dokter, saya bisa. Jadi kalau kita punya profesi apa, diperintahkan sesuai dengan profesi kita, itu bukan cuma mudah, mudah sekali, sangat mudah sekali. Terus disuruh bertolak ke tempat dalam, tebarkan jalan, itu bukan perkara yang perlu mikir panjang, langsung aja dilakukan bisa. Tetapi perhatikan ayat berikutnya, Lukas 5:5 berikutnya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Nah, ketika ada perintah Tuhan, kebanyakan orang pikirannya dimulai jalan, betul ya? Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, pikiran akan mulai jalan. Terus jalan pikirannya. Aku ini sudah nangkap ikan semalam-malaman, bekerja keras dan tidak menangkap satu pun ikan. Baby fish saja nggak dapat. Ya karena baby fish buat makan kecil-kecil. Saya nggak dapat sama sekali. Bekerja keras semalaman. Bagi setiap kita yang pernah bekerja keras seharian penuh dan tidak mendapat hasil, emosi kita pasti mudah marah kan gitu ya. Kalau dapat berkat banyak, kita ramah. Tapi kalau seharian dari pagi sampai malam atau sore kita bekerja keras tidak dapat apa, emosian. Pasti itu secara psikologis seperti itu. Dan dia katakan ini kepada Tuhan, "Aku sudah bekerja keras, apa-apa pikirannya jalan." Coba kalau pikiran Petrus ditempatkan lebih tinggi dari perintah Tuhan, pasti dia tidak nurut perintah Tuhan. Dia akan katakan, "Buat apa Tuhan? Ini aku sudah bekerja keras. Memang sudah perintahmu, tetapi kan aku sudah bekerja tidak apa-apa. Percuma juga pasti tidak apa-apa." Tapi Petrus menempatkan firman Tuhan, perintah Tuhan di atas dari akalnya, di atas dari logikanya. Lalu dia katakan apa? "Tetapi karena Kau Yesus menyuruhnya, aku akan taat." Wah, luar biasa. Jadi dia tinggalkan logikanya, dia tinggalkan akalnya. Tetapi karena Kau menyuruhnya, aku akan taat. Awal dari mujizat Tuhan terjadi ketika taat. Yang kedua,
Keluaran 14:16. Sebenarnya ada banyak contohnya, tapi saya suka sedikit-sedikit saja supaya kita aktif baca Alkitab. Kalau nggak itu saya ngomong terus gitu ya, sudah semuanya ya nggak baca Alkitab ya. Oh terus saya sampaikan. Keluaran 14:16. Dan engkau Musa, perhatikan beritanya, angkatlah tongkatmu. Saya tanya, mudah atau sulit? Mudah sekali. Bukan cuma mudah sekali. Anak kecil saja disuruh sini ya. Yo, nih sini apa? Ada tongkat, angkatlah tongkatmu. Ya mudah. Ya kalau disuruh angkat beton itu, besi beton bacanya. Ya nggak bisa. Angkatlah tongkatmu. Lalu beritanya, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Mudah atau sulit? Mudah sekali. Perintah Tuhan itu kalau saya renungkan sepanjang Alkitab, tidak ada yang sulit. Mudah sekali. Diangkat tongkatnya dulukan kemana? Mudah sekali. Mungkin saudara berkata, Pak, itu lihat kalimat berikutnya. Nah, kita baca. Dan belakangnya itu sulit. Betul sulit? Bukan cuma sulit, tidak bisa. Kalau saudara bilang sulit, itu berarti bisa, tapi sulit. Belah airnya itu bukan sulit, tetapi tidak bisa. Dan bagian yang mustahil untuk manusia lakukan, Yesus lakukan. Tuhan lakukan bagi kita. Sarukan ini cukup panjang dan beberapa gereja saat kalau Tuhan suruh saya sampaikan ini, saya sampaikan. Jadi Tuhan menyuruh hal yang mudah. Tapi ketika ada sesuatu yang Tuhan perintahkan, dan itu mustahil untuk manusia lakukan. Bukan sulit, membelah air bukan sulit, tapi tidak bisa. Kalau sulit berarti bisa, tapi sulit berarti tidak bisa. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita nurut, bagian kita taat. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatinya Tuhan berarti menuruti segala perintahnya. Kenapa? Karena perintahnya adalah benar. Kalau ada seseorang yang WA, yang telepon saya, dia tanya, Pak, saya punya penyakit ini, Pak, kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, apa yang saya lakukan, makanan apa yang boleh, makanan apa yang tidak boleh, obat apa. Nah itu betul ya, karena dia alamatnya betul ke saya, dan saya berikan nasihat. Karena saya seorang dokter, saya berikan nasihat obat ini yang boleh makan ini, saya berikan nasihat semua. Ada juga yang malam hari dia WA atau karena telepon, ada yang nangis juga, doakan saya, Pak, doakan. Saya punya masalah berat, masalah keluarga, ini banyak. Itu juga betul. Kenapa? Karena saya seorang hamba Tuhan juga, pekerjaan saya seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang tidak saya pikirkan, yang sebenarnya harusnya bukan saya. Ketika mereka telepon, mereka WA, mereka berkata ini, Pak, pinjam uangnya, Pak. Loh, saya kaget ya. Kenapa? Saya ini bukan koperasi, saya bukan bank juga. Kalau tadi saya sebagai seorang dokter bolehlah, sebagai hamba Tuhan bolehlah berdoa. Tetapi satu hal ini, ketika mereka WA, saya pinjam uangnya. Dan yang pinjam bukan 1, 2, 3 orang, banyak. Itu sudah langsung bertahun-tahun sampai mungkin 5-6 tahun yang lalu. Nah, ketika mereka pinjam, biasanya kalau orang pinjam itu wajahnya melas bahasa sini. Apa? Sedih, gitu ya, sedih. Saya butuh uang, segera. Saya pinjam, tapi pinjam kemana nggak dapat. Saya pinjam ke bapak kan murah hati, loh, di Sanjung gitu. Biasanya orang di Sanjung murahi gitu ya. Kayaknya kita pinjami, nanti tanggal sekian saya akan bayar kalau gaji saya datang. Saya berharap tanggal sekian gajinya datang, saya tunggu uangnya. Jangankan uangnya, orangnya nggak nongol, WA juga tidak hilang. Bukan 1, 2 orang, ada banyak orang seperti itu. Ada hamba Tuhan juga, ada teman pelayanan, dan banyak orang yang pinjam. Ketika banyak orang yang pinjam, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Saya sendiri beda. Kiri kananku banyak utang, sekelilingku banyak utang. Memang banyak orang utang. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, tadi saya katakan, kenapa kau tempatkan orang-orang yang menjengkelkan di sekitar saya, yang sangat menyakitkan di sekitar saya? Kenapa saya katakan menyakitkan? Mereka pinjam nggak balik.
Ada teman pelayanan yang tahu. Habis itu apa? Saya tagihkan. Enggak. Kenapa? Pengalaman kalau orang satu gereja nanti bisa bertengkar. Ini pengalaman banyak gereja seperti itu. Kenapa bertengkarnya? Saya belum punya ditagih, akhirnya terus nggak datang gereja. Atau juga saya dulu kan sudah ngomong kalau saya punya uang, saya nggak punya uang, nagih lah bertengkar. Maka saya menghindari pertengkaran. Gara-gara menghindari pertengkaran, hati saya sendiri punya kepahitan. Saya jadi orang paling munafik waktu itu. Saya mau bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Jangan pikirkan masalah pertengkaran, masalah bersukacita. Saya mau seperti itu di mimbar, tapi dalam hati saya enak kan bersukacita. Aku ini utangku, macam utang saya dibawa orang ratusan juta. Saya berdoa, di satu saat saya bisa berdoa, Bapa, lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Saya berdoa seperti itu. Kenapa? Yang saya lakukan hanya ngomong sama Tuhan, berbicara sama Tuhan. Amin. Kalau punya masa bicara sama Tuhan, tetapi yang kesalahan saya adalah membalapku. Makanya WL sinot jangan membalapku ya. Saya minta supaya Tuhan melembutkan hatinya untuk dia ingat dan untuk dia bayarkan. Tetapi yang Tuhan lakukan di kemudian hari, saya tahu dia bukan melembutkan hatinya, dia melembutkan hati saya. Jadi kembali ke cara yang benar. Bapa, lembutkanlah hatiku. Seperti itu. Itu sudah benar lagunya, jangan coba. Saya tanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Satu ketika saya berdoa dan saya dengan Tuhan, ampuni. Dan saya berdoa, saya berdoa karena ada sesuatu yang katakan tidak enak di hati. Saya berkata, Tuhan, saya perlu banyak uang untuk biaya kuliah anak-anak. Perlu banyak uang. Dan uang itu dibawa orang lain. Dan sampai hari itu belum kembali. Apa yang saya lakukan Tuhan? Hanya ada satu pujian waktu itu yang saya dapatkan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Tuhan katakan, kalau engkau menyatakan aku terlebih besar, harusnya akulah yang berotoritas, aku yang berdaulat atas hidupmu. Dan Tuhan katakan apa? Ampuni dan lupakan. Itu perintah Tuhan yang saya terima. Dan sebenarnya kita terima pesan. Ada di dalam Alkitab, ampuni. Tuhan katakan ampuni dan lupakan. Waktu itu pikiran saya jalan, logika saya jalan. Dan selama bertahun-tahun saya tidak dapat melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Karena perintah pikiran saya jalan. Tuhan, kalau saya ampuni mereka enak, saya nggak enak. Kalau saya ampuni mereka akan hutang lagi di mana-mana dan mereka nggak bayar, semakin banyak kejahatan. Kalau mereka saya ampuni, saya mau bayar apa kuliah untuk anak-anak? Pikiran saya jalan terus, tapi Tuhan tetap katakan ampuni dan lupakan. Saya nawar ke Tuhan, Tuhan harusnya minta Tuhan ampuni dan tagihlah. Kenapa tidak demikian? Tetap Tuhan katakan ampuni dan lupakan. Saya tanya tentang Tuhan mudah atau sulit? Nah, tadi kita sudah di awal ngomong apa? Mudah sekali. Saya tinggal ngomong dalam doa, Tuhan, saya ampuni dia dan saya lupakan. Mudah kan? Yang membuat sulit, pikiran saya jalan. Selama pikiran kita jalan, kita tidak mungkin melakukan perintah Tuhan. Maka saya jadi mengerti, jadilah seperti anak kecil. Dalam Matius 18 ayat 3, jadilah seperti anak kecil yang bertobat. Kenapa? Anak kecil itu lugu, kita bayar polos. Disuruh apa? Oke. Disuruh apa? Oke. Saya dulu waktu anak-anak saya masih kecil, saya suruh, ambilkan itu, ambilkan tang, ambilkan peralatan perkakas dia apa, dia langsung ambil itu bawa. Tapi kalau sudah besar, beda lagi, ambilkan itu. Buat apa? Loh, mulai ya. Buat apa? Dia nanya dulu. Kalau diperintahkan Tuhan, nggak usah nanya, langsung lakukan. Sudah kecil.
Ketika itu saya menangis di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan tetap berkata, ampuni dan lupakan. Baru saya mulai, Tuhan bukan berotoritas, aku ampuni dan lupakan mereka. Saudara berkata, loh Pak, sakit hati ratusan juta lah dibawa orang. Bahkan yang sebenarnya tidak bisa saya lakukan menghilangkan sakit hati, bagiannya Tuhan. Dia membalut muka saya sampai saya sembuh. Ketika ketemu dengan orang-orang yang berhutang, dia ngomong shalom dan enggak shalom, betul-betul tulus. Tidak dulu shalom, shalom, hati-hati ya. Dulu seperti itu, sekarang shalom, shalom, betul-betul shalom, tulus. Kenapa sukacita saya? Tuhan ajarkan bukan terletak pada uang, dan terletak pada Yesus. Yesus sukacitaku, betul-betul saya ketika pujian. Yesus kekuatanku. Ada banyak perintah Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kau berdusta. Itu sesuatu yang mudah kita lakukan. Kita tidak berdusta, tapi kebanyakan orang saya bisnis kan. Kalau saya enggak dusta kecil-kecilan, cuan saya, keuntungan saya itu kecil. Nah, pikiran mulai jalan. Kalau ditawar kita misalkan punya barang beli ya, belinya 70.000, ditawar pembeli, nah, ditawar yang beli ke kita nampakkan 100.000, tapi modalnya kita 70.000. Itu ada orang, saya tawar ya 80.000, oh nggak bisa, modalnya saja 80.000, 90.000, loh sudah bohong. Anak tua nggak boleh seperti itu ya. Harusnya sudah untuk 20, tapi kalau minta 100 ya katakan saja. Ya nggak boleh, itu aja, nggak boleh. Nggak usah ngomong 90.000 itu belinya saya dapat untuk berapa, harus sudah untung. Ini bis kecil-kecilan berbohong di hadapan Tuhan nggak boleh. Kenapa? Karena kita ini jalan. Kalau saya nggak berdusta, Tuhan utang saya sedikit gitu. Lah ya kan kita jalan, tinggal lurus aja. Kalau kita lurus enak. Kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya berjodoh pada orang yang tidak seimbang kita? Seiman, hanya satu, karena dia berpikir aku sudah usia dini gak dapat jodoh. Tahu ada kenalan yang sudah pas, materinya cukup, punya jabatan, punya ini, ya saya ikuti saja. Daripada nanti ditunda-tunda gak dapat lagi. Nah kita jalan. Selama kita berpikir logika kita jauh lebih tinggi dari perintah Tuhan, pasti kita gak lurus, pasti kita gak kalah. Saya menjelaskan kesaksian saya tadi. Ketika suatu saat sudah 5-6 tahun, saya duduk waktu pasien sudah nggak ada, praktek saya ngitung-ngitung berkat Tuhan. Sudah tahu apa yang diambil orang sekian ratus juta, Tuhan kembalikan lebih dari mereka ambil. Tidak terpikirkan sama sekali. Makanya saya katakan tadi di awal, ketika kita mengkaji perintah Tuhan itu awal dari kebaikan terjadi. Saya misal, Tuhan kenapa dari dulu saya ngampuni orang itu sampai 5 tahun saya nggak ngampuni, bukan 1-2 orang, banyak orang. Kenapa nggak dari dulu saya taat perintahmu sehingga saya tidak ada kepahitan, tidak jadi orang munafik. Hari itu nyesel. Sejak itu saya kalau ada perintah Tuhan, ya saya langsung nurut, saya langsung taat. Kenapa? Awal dari kebaikan terjadi. Sebenarnya kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dia sediakan berkat. Hanya saya tidak ngerti. Saya undang untuk WL Singers kembali ke depan pemain musik. Nah ini saya sampaikan saudara sekalian dari Tuhan. Taati perintah Tuhan apapun itu mudah sekali. Caranya ketika ada firman Tuhan, namanya akal ditaruh dulu, namanya logika. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Jangan berbantah-bantah, menawar, apalagi menolak, memprotes apa yang Tuhan perintahkan, tetapi jadikan perintah Tuhan jadi satu posisi yang lebih tinggi dari apa yang kita punya. Haleluya. Kali setiap kita untuk seperti anak kecil yang mau taat akan perintah Tuhan, mudah sekali kita lakukan. Mati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
firman-Mu, bahwa segala perintah-Mu adalah benar. Buat kami taat tanpa berbantah-bantah dengan Engkau. Buat kami menuruti perintah-Mu tanpa kami protes Engkau. Biarlah pikiran akal kami taruh di bawah firman-Mu, dan firman menjadi otoritas tertinggi kami dari atas segala-galanya. Kami ingin mencari perkenan-Mu ya Bapa. Untuk kami hidup menyenangkan hati-Mu dengan mentaati semua perintah-Mu. Karena kami tahu perintah-Mu itu mudah sekali untuk kami lakukan. Asalkan pikiran kami tidak jalan, maka asalkan pikiran kami berada di bawah otoritas firman-Mu. Dan kami tahu kita akan melakukan perintah Tuhan, itu awal dari mujizat terjadi, awal dari kebaikan Tuhan terjadi, awal dari mujizat terjadi atas hidup kami. Berkati jemaat Tuhan yang hadir saat ini, tidak terkecuali siapapun, dekat kami dalam dekapan Roh Kudus dan kasih-Mu yang luar biasa. Buat kami pilih anak-Mu yang setia dan taat sampai akhir. Apapun problema masalah kami, kami tetap hidup dalam ketaatan. Berkatan pernikahan, doa pelepasan dan lain sebagainya, hubungi diakonis di GTCC ini untuk pendaftaran. Mitra, kita akan beribadah. bersyukur ya Tuhan karena firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Dr. Puspito menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri Tuhan mengurapi memakai hamba-Mu mana Engkau terus Tuhan suka menyertai dimanapun melayani pekerjaan Tuhan. Karena firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami kepada kami supaya kami boleh taat dan kami boleh melakukan perintah-Mu. Kalau kami hanya taat saja tapi kami tidak melakukan perintah-Mu, sama dengan kami tidak sempurna. Dan kami tahu ya Tuhan, perintah-Mu adalah mudah, yang susah adalah pikiran kehendak kami sendiri. Tapi kami menurut perintah-Mu, maka segala perintah-Mu yang akan kami lakukan adalah mudah sekali Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mau Tuhan mengurapi hamba-Mu
mengurapi para pengerja, para WL, singer, pemain musik, dan jamaat puji di sisi ya Tuhan, urapi Tuhan, supaya kami dalam kehidupan kami semakin dipelihara. Amin. Supaya kami selalu ya Tuhan taat akan perintah-Mu dan kami boleh melakukannya dengan benar di hadapan Engkau. Memberkati ya Tuhan Ibu Mutia Ya. di tempat ini ya Tuhan, yang membalakan jemaat Ya. Tuhan di tempat ini. Iya. Dan ya Tuhan, Kau sendiri memberikan kesehatan yang luar biasa. Kau pakai ya Tuhan Ibu Mutia ya Tuhan, bersama dengan staf, para majelis, para jemaatnya, diberkati Tuhan. Dan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberkati memilih hotel mitra di mana kami ya Tuhan boleh beribadah di sana. Dan Tuhan memberkati ya Tuhan di dalam usahanya, Ya. dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya. Kau berkati juga karyawan hotel mitra, Kau berkati para tamu yang menginap di sana. Tuhan berkati. Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun 2 minggu ini ya Tuhan kami ada sedikit ya Tuhan, karena tempat di sana dipakai oleh meeting, tapi kami percaya Tuhan semuanya ini Tuhan atur dengan baik, sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Berkati jemaat-Mu yang tidak hadir, walaupun mereka dalam liburan ya Tuhan, semua banyak yang keluar kota, tapi kami percaya biar Tuhan menyertai dan berkatinya. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan biar Tuhan kami boleh pulang, dan kami boleh mengangkat tangan kami boleh menerima berkat daripada Engkau sendiri. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya sehingga memberikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sehingga memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Jika keluargamu, anak cucumu mengagungkan Tuhan di atas segala nama, maka berkat Tuhan yang dicurahkan bagi Abraham, Ishak dan Yakub akan dicurahkan juga bagimu, bagi usahamu, bagi pekerjaanmu, bagi pendidikanmu, bagi rumah tanggamu, bagi kesehatanmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita.
Tidak boleh gereja itu tutup, tidak boleh. Ya, harus melayani Tuhan. Tidak boleh. Wah, jemaatnya cuma 5, tutup aja, serahin aja yang lain. Melayani Tuhan seberapapun jemaat ada, kita harus melayani. Ya. Di sisi saya dulu melayani juga jemaat cuma 4 orang. Happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Lilinnya, tiup lilinnya, Ya, pertama saya terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada saya kesempatan untuk melayani sampai saat ini, di mana usia yang ke-63. Kami bersyukur juga berterima kasih kepada Tuhan juga di dalam pernikahan saya yang ke-35 tahun. Ya, kami berterima kasih pada istri dan anak-anak saya dan juga semua hamba Tuhan yang mendukung di dalam pelayanan di gereja TCCC. Semuanya kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita semuanya. Amin. Amin.